Oke guys, kita akan masuk ke pembahasan soal dari materi gelombang mekanik. Supaya kita makin paham nih, cara menggunakan perumusan yang ada. Nah, kita mulai dari part pertama dulu, ini mengenai gelombang tali. Jadi kita punya di sini gelombang tali dengan amplitudo sekian, dia bergetar dengan frekuensi sekian. Tali ini punya rapat massa sekian dan tegangan sekian. Lalu ada penyalaran dari gelombang tali ini ke sumbu X negatif. Terus diketahui pada kondisi awalnya, jadi pada T sama dengan 0 dan di X sama dengan 0, tali punya simpangan positif dan lagi bergerak ke arah sumbu Y negatif. Maksudnya bergerak di sini adalah lagi bergetar ya, lagi bergetar ke arah Y negatif. Nah, tentukan persamaan fungsi gelombang tali ini dalam bentuk sinus. Jadi dengan kata lain, kita harus cari fungsi gelombang Y sama dengan A, karena dia fungsi sin, jadi A sin Kx plus minus omega T plus V0. Ini ya, ini persamaan dari gelombang yang standar dalam bentuk sinus. Berarti kita perlu nyari parameter amplitudo, terus K, omega, dan ini ya V0. Sedangkan X dan T itu variabel aja, dibiarkan. Oke, jadi kita cari parameter-parameter yang dibutuhkan ya. Amplitudo itu udah ketahuan. Dia punya amplitudo 4 cm ya. Jadi amplitudo udah dapat A-nya sama dengan 4 cm. Atau kalau diubah ke SI berarti 0,04 meter. Kemudian di sini kita diketahui frekuensi 20 Hz. Jadi dari situ kita bisa cari frekuensi sudut dong ya. Frekuensi sudut bisa dapat omega, jadi omeganya berarti 2πf aja. Tinggal hitungnya begini. Kita nanti peroleh 40π berarti ya. 40π radian per second. Oke, itu udah dua tuh ya, A dan omega. Lanjut ya, kita bisa cari K lewat apa? Dihubungkan dengan omega. Itu bisa pakai rumus ini ya, V sama dengan omega per K. Jadi cepat rambat gelombang tersebut sama dengan omega dibagi K. Omega kita udah tahu, nah V-nya yang belum tahu ya, berarti kita harus cari V dulu. Nah sedangkan V itu bisa didapat karena ini gelombang tali, berarti kita bisa memperoleh cepat rambat gelombang tali dari hukum Elde. Ya mengatakan bahwa cepat rambatnya itu sama dengan akar F dibagi mu. Jadi tegangan si tali dibagi dengan si rapat massanya. Dan ini udah diketahui ya, tegangannya 25 Newton. Mu-nya ini rapat massanya 0,1 gram per cm. Jadi massa tali per panjang talinya berapa. Nanti diubah kesatuan yang sesuai ya. Nanti kita akan peroleh V-nya itu 50 meter per second. Ini cepat rambat si gelombang talinya. Nah, baru dari sini kita bisa dapat si K-nya ya. Tinggal pindah ruas aja, berarti K-nya itu sama dengan omega dibagi dengan V. Omega kita udah tahu 40π, V-nya 50. Ya udah tinggal dimasukin aja ya. Nanti dapat 0,8π meter pangkat min 1. Ya, jadi kita udah dapat apa aja tuh? Dapat A, dapat omega, dapat K ya. Kita tandain dulu. Yang pertama amplitudo udah dapat, omega udah dapat, dan K udah dapat. Oke, tinggal satu lagi berarti ya. V0 ini ya sudut fasa awal. Oh ya lupa, satu lagi. Plus minusnya kita belum tentu ini plus atau minus. Nah gampang lihatnya, karena dia menjalar ke arah X negatif, itu artinya arah perambatannya ke X negatif. Berarti nanti kayak gini ya. Karena arah lambat ke X negatif, berarti nanti Y-nya itu sama dengan A sin KX plus ya. Kalau KX negatif plus. Jadi tanda si KX dan tanda si omega T-nya sama-sama positif. Oke. Tinggal cari ini ya berarti ya V0-nya. Nah itu dapat dari apa? Kondisi ini nih. Kondisi ketika T-nya 0 dan X-nya 0. Jadi dikatakan pada X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Itu katanya simpangannya berapa? 2 akar 3 positif. Ya, positif 2 akar 3. Oke, dan kalau ini dimasukin ke persamaan ini ya, X-nya 0, T-nya 0. Berarti suku ini habis, sisa V0. Berarti gini kan, A sin V0 gini. Sedangkan A-nya kita tahu, A-nya itu 4 cm ya. Nah, sesuaikan satuannya, karena ini cm, A-nya pakai yang cm juga ya. Biar nanti satuannya sama. Maka dengan demikian kita dapat sin V0 itu sama dengan setengah akar 3. Ini ya, maka dengan demikian V0-nya kita bisa dapat sudut berapa yang sinnya setengah akar 3. Tentu saja 60 derajat ya. 60 derajat nih.
Tapi ada satu lagi, karena sin itu positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Jadi selain 60 derajat, juga 120 derajat itu termasuk. Kalau ini diubah ke radian, berarti ini yang 60 derajat itu pi per 3, sedangkan yang 120 derajat itu 2 pi per 3. Jadi jawaban kita bisa dua nih, ini atau ini, dan harus pilih salah satu ya. Pilih salah satu, yang mana? Nah, milihnya gimana? Lihat dari informasi yang lain. Jadi selain diketahui simpangannya positif, diketahui juga bahwa arah gerak getarnya itu ke sumbunya negatif pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Nah, itu kita input ya ke rumus kecepatan getar. Karena yang menunjukkan arah gerak getar partikel adalah kecepatan getar ya. Jadi kita tinjau kecepatan getar yang adalah U. U sama dengan turunan simpangan terhadap waktu. Ini. Dan kalau mau lebih tepat kita pakai turunan parsial ya. Karena variabelnya ada dua. Dan kita turunkan terhadap waktu aja. Oke, jadi U sama dengan dou Y dou T. Kita turunkan dari sini aja. Ini turunkan berarti nanti jadinya sin jadi cos. Cos bla bla bla. Lalu turunin dalamnya jadinya omega ya. Terhadap T turunkan. Jadi omega A cos sinus bla bla bla. Oke, jadi ini kecepatan getarnya ya. Kalau udah kita masukkan lagi kondisinya. Jadi X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Kita lihat kalau dimasukkan itu berarti nanti suku ini habis, sisa V0 ya. Jadi U sama dengan omega A cos V0. Dan kata soal itu pada kondisi ini dia gerakannya ke sumbu yang negatif. Jadi menunjukkan bahwa tanda dari kecepatan kita itu nanti negatif. Seperti ini. Nah, kita lihat omega nggak mungkin negatif ya. Frekuensi pasti positif. Amplitudo juga itu pasti positif. Berarti yang bisa negatif hanyalah kosinus dari V0. Nah, kosinus negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, dari dua jawaban ini, maka yang memenuhi adalah yang 2 pi per 3. Karena kalau pi per 3 ini kuadran 1, kosinusnya positif. Kalau ini kuadran 2, kosinusnya negatif. Maka memenuhi yang syarat kecepatannya negatif. Nah, jadi dengan demikian, pilih yang 2 pi per 3. Oke, jadi ini V0-nya dapat. Maka dengan demikian, diperoleh Y sama dengan pakai ini berarti ya A sin bla 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 ini. A-nya tadi 0,04, kita pakai satuan SI lagi. Lalu K-nya tadi 0,8 pi, omeganya itu 40 pi, dan V0-nya adalah 2 pi per 3. Karena satuannya SI semua, maka nanti satuan dari simpangan ini meter. Ya, jadi kita sudah memperoleh fungsi gelombang yang ditanyakan di soal. Gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dengan ini kalian lebih paham mengenai pemahaman gelombang secara umum. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.